kita disebut manusia ketika memiliki 3 unsur. Tolong dicek ya, kira-kira siang ini 3 ini masih ada nggak? Kalau 1 tidak ada, kita kehilangan kemanusiaan kita. Mas Bilar cek nanti ya, masih ada nggak nih? 1 di antara 3 nih. 1, ada fisiknya. Dia awas. Oke? Akman ya, bahasa Arabnya jism, fisik tuh. Semua yang terkait dengan kebutuhan fisik disebut jasmani. Ya, jasmani itu dari bahasa Arab, segala yang terkait dengan fisik, jasmani. Oke, tuh. Izinkan saya mengamati, aman ya. Oke. Kedua, ada akalnya. Ini untuk membedakan dengan hewan. Akal. Sekarang hari apa? Sabtu ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Aman berarti ya. Karena hewan tak mungkin ya bisa berhitung. Baik. 3, ini. Ada rohnya. Ini disebut aklani yang terkait dengan kebutuhan akal. Ini disebut rohani. Oke? Spiritual question, intellectual intelligence atau intellectual question, kemudian ini physical ya, question. Balik sini. Pelan-pelan. Disebut manusia kalau 3 ini seutuhnya ada. Kalau ia fisik dan akal saja, rohnya tidak ada, maka dia menjadi mayat. Meninggal. Selesai ya? Oke. Makanya digambarkan pulangnya itu tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sukun. Sukun, tenang. Makanya dulu ada orang Jepang yang bikin Dragon Ball yang kemarin satunya meninggal itu ya. Ya. Itu kalau Son Goku mengkamehameha Piccolo dan mati, kan ada bulatan di atasnya gitu ya. Nah, itu secara fitrah memang muncul. Ya, sukun, pengen tenang gitu pulangnya. Nah, itu selesai. Kalau dia, fisiknya ada, roh ada, akal tidak ada. Ini hewan. Hewan tidak berakal. Tapi kalau fisik tidak ada, akal ada, roh ada. Ini gentayangan. Ya, sate 200 tusuk gitu ya. Ini persoalan tuh. Nah, ini gambaran disebut manusia. Tapi poinnya adalah Allah menginginkan manusia seutuhnya menjadi sehat dan baik. Karena itu, kebutuhan fisik mesti dipenuhi. Maka turunlah ayat-ayat pemenuhan kebutuhan fisik. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi mengikat hukum, lintas keyakinan. Walaupun imannya kuat, tetap menjaga fisik itu mesti dilakukan. Kata Allah, hei semua manusia, kalian silahkan berikhtiar, bekerja untuk bisa makan. Makan kebutuhan pokok. Untuk apa? Fisik. Tidak makan, bisa lemah, sakit, meninggal. Lebih dari itu, jangan lupa, bukan hanya fisik. Tapi akal pun mesti diberikan kebutuhannya, nutrisinya. Karena itu disebut aklani. Untuk apa? Meringankan tugas fisik. Semakin kuat dan pintar akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. S1 dengan S2, itu pekerjaannya pasti lebih berat S1. S2 lebih ringan. S3 lebih ringan lagi. Jadi semakin banyak ilmu walaupun tanpa gelar, itu meringankan tugas fisik. Karena itulah turun ayat-ayat yang memenuhi kebutuhan intelektual kita. Bahkan ayat pertama turun bunyinya, Iqra, diminta baca. Lalu diminta riset, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Silahkan di bidang perhewanan, riset. Langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang senang meriset berbagai hal bahkan di langit dan di bumi. Itu sifat standar orang Islam sejak bangun tidur. Jadi kita itu orang Islam, menariknya oleh Nabi diminta sejak bangun tidur memfungsikan akal kita secara sempurna untuk menyiapkan agenda harian kita dari sejak bangun tidur. Itu ada di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, riwayatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itulah sebabnya kenapa sholat pertama disebut subuh. Dari kata asbah. Artinya orang yang sudah siap dengan agenda yang akan dia kerjakan. Jadi orang Islam tuh kalau bangun, dia sudah jelas jam 7 mau kerjakan apa.
Jam 8 mau lakukan apa? Jam 12 ada di mana? Terukur hidupnya. Menjadi muslim itu pasti pintar. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan orang-orang bahkan di era Nabi menjadi Islam itu kehilangan intelektualitasnya. Tidak ada. Semua bertambah pintar. Ya, teman-teman yang akhwat, yang perempuan, kenal nggak dengan Abdullah bin Mas'ud? Kalau kenal saya pulang ya. Kenal. Oke. Itu ada sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, menguasai bahasa Persia cuma dalam 3 hari setelah masuk Islam. Ya, Abdurrahman bin Auf itu jadi pintar di ilmu manajemen setelah masuk Islam. Valuasi dari aset yang ditinggalkan, itu saya pernah riset, dan serius risetnya diuji 15 profesor, itu mendapatkan hasil 72.000 triliun. Setelah masuk Islam. Jadi semua aspek. Meningkat kepintarannya itu. Bilal tidak pernah cemburu dengan hartanya Utsman. Sepeninggal Nabi, itu pernah ditawari posisi hakim agung. Tapi beliau menolak dengan kejeniusannya itu. Karena apa? Sudah menyimpulkan bahwa saya pilih passion saya itu di tenaga. Utsman ibadah dengan harta, Ali dengan ilmunya, Abu Bakar dengan kedudukannya. Saya pilih tenaga. Ketika saya adzan, Allahu Akbar, Nabi komen, langsung saya like. Saya subscribe itu kan. Apa komen Nabi? Saya dengar suara tapak kaki Bilal di surga. Saya adzan aja udah ke surga. Ngapain saya keras kerja kayak Utsman katanya. Tapi Utsman kan pilih passion yang lain. Ya kan? Beliau pilih menggunakan hartanya. Tapi singkatnya berubah kadar intelektualnya. Jadi Islam itu ada ayat tentang riset. Ada ayat tentang analisis pasca kejadian. Sebelum kejadian. Minimal baca. Jadi kalau ada orang mengaku muslim. Sehari nggak baca. Itu rendah kadar keislamannya. Kita itu umat riset, umat baca. Ya. Tapi juga mesti seimbang. Maaf, mesti seimbang. Intelektual diisi, jasmani diisi, rohnya diisi. Kalau enggak gelisah. Dan ini yang paling bahaya. Orang sepintar apapun, hartanya banyak, fisiknya bagus, hatinya tidak mendapatkan nutrisinya, kegelisahan tinggi, ujung-ujungnya nanam cabai, Pak. Ya. Ngapain kumpulin harta banyak-banyak kalau cuma buat akhirnya pergi ke daerah, nanam kangkung, nanam cabai, hanya untuk memenuhi kebutuhan rohnya saja.